Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh mendengarkan, belajar sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, kisah ini, ayat yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini, menjelaskan suatu peristiwa di mana setelah manusia berdosa, manusia diusir dari Taman Eden, dan manusia itu harus menjauh dari hadirat Allah. Kita tahu bersama-sama bagaimana Adam dan Hawa setelah itu punya anak, yaitu Kain dan Habel. Dan Kain dan Habel berprofesi berbeda, tapi mereka sama-sama mempersembahkan korban, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi kita tahu juga kisahnya bagaimana persembahan Kain tidak diterima, sedangkan persembahannya Habel itu diterima oleh Tuhan. Hal ini membuat Kain menjadi marah, Kain iri hati, panas, muram mukanya dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada Kain, kenapa kok kamu seperti itu? Hati-hati, dosa sudah mengintip, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Tapi kita tahu bersama-sama akhir kisahnya bagaimana bukan Kain yang berkuasa atas dosa, tapi dosa yang berkuasa atas Kain. Saudara-saudara, ketika kita melihat hal ini dan kita mengaitkannya dengan kehidupan setiap dari kita, bukankah seringkali yang terjadi adalah kita tidak berkuasa ya atas dosa? Dosa yang berkuasa atas hidup setiap dari kita. Kita melakukan hal-hal yang bukannya menyenangkan hati Tuhan, tapi yang hanyalah menyenangkan diri kita sendiri. Dan memang inilah realita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Bagaimana kita dengan kemampuan diri kita sendiri, kita tidak mungkin bisa menang melawan dosa. Dalam pergumulan melawan dosa, kalau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sudah pasti kita akan kalah. Tapi kita bersyukur karena di atas kayu salib Kristus telah menebus hidup setiap dari kita. Kristus bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, tapi Kristus juga membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa. Jadi kemenangan kita atas dosa itu bukan didasarkan pada kekuatan diri kita sendiri, tapi pada kemenangan yang sudah Kristus berikan bagi setiap dari kita. Saudara, ini adalah kebenaran yang sangat melegakan sekali. Kebenaran yang membebaskan setiap dari kita. Karena dalam pergumulan kita melawan dosa, kemenangan sudah dijamin. Dan kita bisa bersandar kepada Allah. Kita tidak perlu berusaha dan kemampuan diri kita sendiri. Kita bisa minta berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong setiap dari kita dalam menghadapi setiap pergumulan dosa dalam hidup kita. Dan biarlah ini yang terus menjadi keyakinan yang kita yakini dalam hidup setiap dari kita. Kita terus bersandar hanya kepada Kristus, Allah yang sudah menang atas dosa. Dan itu yang menjamin kemenangan kita atas dosa dalam hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk janji-Mu, untuk kemenangan yang sudah Engkau jamin di atas kayu salib bagi setiap dari kami. Sehingga akhirnya dalam pergumulan kami melawan dosa, kami bisa berkata tidak. Kami tidak perlu lagi berada dalam kuasa belenggu dosa, karena Engkau telah membebaskan setiap dari kami. Dan biarlah kebenaran ini yang terus kami hidupi, yang terus kami sadari. Sehingga dalam perjalanan hidup kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami senantiasa bersandar mengandalkan diri-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.